لله الذي تفضل علينا برسوله وحبيبه سيدنا محمد أفضل الهدى إلى سبيله وأمرنا بالتوقير وبر وتبجيل وفرض علينا محبته كما جاء بتنزيله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة رافع الحجاب قبل عن قلوب أوليائه ومقيم الشواهد الإجبار لمن خبط لكبريائه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بخواص إنعامه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas ketakwaan kita hanya kepada Allah. Karena dengan berbekal takwa inilah insyaallah kita akan meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia terlebih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan kelak Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Maulud telah kita lalui dengan segala sukacita dan kemeriahan sebagai ungkapan rasa cinta mahabbah kita kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirah nabawiyah tentang kehidupan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita adalah Nabi makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemuliaannya. Tapi kenapa Allah di dalam Al-Quran yang dipuji oleh Allah adalah akhlak beliau? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh ada padamu wahai Kanjeng Muhammad SAW di atas akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya akhlakul karimah, betapa sesuatu yang signifikan kita di dalam kehidupan kita dengan akhlakul karimah. Setinggi apapun kedudukan kita, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun jabatan kita, manakala tidak ada akhlakul karimah akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh tiada lain, kata Rasulullah, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dan itu pula yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam Kanjeng Nabi, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqan. Iman yang paling sempurna adalah orang yang paling sempurna
pula akhlaknya, dan itu ada pada baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kemuliaan akhlak kanjeng Nabi yang sering kita dengarkan, yang sering kita baca dan diabadikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang, sungguh telah datang kepada kamu sekalian Rasul dari kamu sekalian, yang kamu tahu masa kecilnya, yang kamu kenal ketika remajanya, dewasanya, yang kamu kenal keluarganya, yang kamu kenal akhlaknya. Di mana akhlak Rasulullah azizun 'alaihi ma 'anittum. Kanjeng Nabi adalah sosok manusia yang berat penderitaannya, menanggung penderitaan umatnya. Rasulullah adalah manusia yang paling merasakan penderitaan umatnya. Terlebih ketika umatnya menyeleweng, terlebih ketika umatnya melakukan kemaksiatan, Rasulullah sungguh berat merasakan segala penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Bahkan di dalam sebuah hadis sampaikan, kata beliau, tidaklah di antara salah satu umatku ketika kakinya terkena duri, maka aku pun merasakan sakitnya terkena duri. Itulah baginda junjungan kita yang merasakan penderitaan umatnya. Saat ini pun Rasulullah juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua disampaikan, harisun 'alaikum bil mu'minina, harisun 'alaikum. Rasulullah adalah sosok yang haris, yang sangat perhatian kepada umatnya. Dimanapun, kapanpun, senantiasa yang ada di hati beliau adalah kita umatnya, kita yang hidup 1500 tahun pernah dirindukan oleh Rasulullah SAW pada kita belum hadir. Ikhwani, kata Rasulullah. Suatu saat ketika Rasul bersama sahabat sambil menarik nafas panjang, sungguh aku rindu kepada umat saudaraku. Maka sahabat mengatakan, alasna ikhwanu ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah saudaramu Rasulullah? Bukan, kata Rasulullah, mereka adalah jauh min ba'di, mereka akan datang setelah kamu sekalian, termasuk kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang lam yarawni, tidak pernah melihat kepadaku, tapi dia iman kepadaku dan cinta kepadaku. Kita pernah dirindukan oleh Rasulullah, walaupun kita pernah belum hadir di tengah Rasulullah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, setiap dimanapun beliau ketika menghadap Allah, yang ada di hatinya adalah umatnya. Ketika beliau di akhir kehidupan beliau, yang dipanggil adalah umatnya. Bahkan ketika beliau di dalam Al-Quran dikatakan, ketika Nabi Nuh melihat umatnya melakukan kekuburan, dan Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar ada al-karoti dan kabir dan dayyar, ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari orang-orang yang ingkar, dan umatku satu pun jangan sisakan. Azab mereka ya Allah seluruhnya. Dan ketika Nabi Isa pun juga demikian, ketika melihat umatnya mensekutukan Nabi Isa, itu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau umatku memang melakukan penggalakan, silahkan engkau azab, kalian hak aja dengan.
Nabi kita mendengar demikian, ingat akan umatnya. Kemudian Nabi kita melakukan sholat 2 rakaat, munajat kepada Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka Nabi kita turunlah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan garansi segala apa yang diinginkan kanjeng Nabi, asal kanjeng Nabi itu akan diberikan apa yang diinginkan oleh kanjeng Nabi. Maka Nabi kita menjawab, ya Rabb, la arda hatta la ahadan min ummati yadkhulun nar, atau kama qala, ya Allah saya tidak akan ridho sebelum seluruh umatku masuk surga ya Allah. Kalau ada umatku masuk neraka, saya pun ridho. Inilah bagaimana perhatian Rasulullah kepada kita umatnya. Yang ketiga adalah Rahim, salah satu asma Allah yang disematkan, disanggirkan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni Rahim. Beliau adalah orang yang penuh kasih sayang. Tidak ada yang melebihi kasih sayangnya siapapun di muka bumi kecuali kasih sayang kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bagaimana sikap Nabi kita yang begitu kasih sayang kepada umatnya, begitu perhatian kepada umatnya, begitu merasakan penderitaan umatnya. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina, umat kanjeng Nabi sedang menangis, sedang berduka karena dihancurkan oleh Zionis Israel, dibinasakan seluruhnya. Tidak hanya orang-orang tentara, tapi anak-anak, perempuan, orang-orang yang tidak berdosa, semua dibinasakan. Mereka sengaja menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina, dan saudara-saudara kita di Palestina saat ini berjuang. Mereka memperjuangkan harkat martabat, kehormatan dirinya, kehormatan bangsanya, juga kehormatan agamanya. Karena di sana banyak sejarah-sejarah nabi-nabi, dan di sana pula banyak peristiwa-peristiwa di alami kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi simbol kebesaran Islam. Dan saat ini sedang mereka memperjuangkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu hal ini akan membuat menangis hati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah justru jauh lebih bersedih ketika saudara-saudara yang lain, termasuk kita barangkali, yang tidak ada peduli sama mereka, tidak ada perhatian sama mereka, hanya sebagai penonton, hanya sebagai penikmat lewat media-media sosial. Tentu Rasulullah jauh lebih bersedih ketika tidak ada kepedulian pada diri kita. Bukankah Rasulullah sudah menggambarkan dalam sabda beliau bahwa kita adalah ibarat satu tubuh, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'aqubihim misrul jasadil wahid. Orang yang beriman ibarat satu tubuh di dalam kasih sayangnya. Kalau mereka sakit, tentu kita pun hendaknya harus merasakan. Oleh karenanya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibba fi akhihi ma yuhibbu nafsihi.
Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita. Bahkan di dalam beliau lain, man lam yahtamma bi amri muslim wa laysa minhum. Hadis kama. Barang siapa yang tidak merasakan penderitaan saudaranya Islam, sesama Islam, maka dia tidak termasuk orang Islam. Na'udzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita gerakkan hati kita, mari gerakkan langkah kita. Apapun yang mampu kita lakukan, jangan sampai kita malu di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku pecinta baginda Rasulullah, sedikit pun tidak ada empati, bahkan mencela orang-orang yang sedang berjuang. Apapun bentuknya kita berikan, apakah dalam bentuk doa, apapun dalam bentuk donasi, atau kita share media sosial untuk melawan narasi-narasi kebohongan yang diciptakan oleh orang Yahudi, orang Israel. Apapun, jangan sampai kita kelak di hadapan Allah dihisab oleh Allah sebagai pertanggungjawaban kita sebagai sama umat Islam yang itu katakan adalah satu saudara dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini di Palestina berjuang diberikan kekuatan lahir batin dari Allah SWT, diberikan keteguhan iman dari Allah SWT, dan diberikan syuhada Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita atas keteledoran kita, atas abai kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima dosa-dosa kita, ampun dosa kita, mengampuni dosa kita, dan Allah mampu menggerakkan segala apa yang kita miliki, apapun bentuknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemenangan bagi umat Islam dimanapun, terutama saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihamdil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله بأمر بدأ بنفسه وتمنى بمكمال نفسه. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وتابعين التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم كنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة، من الذنوب إلى المغفرة
ومن العذاب إلى الرحمة، ومن السعي إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن السر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإقبال إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغربة إلى العبادة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أهلك أعداءهم أعداء الدين، اللهم بدل شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين من جيش المرسلين، وصلى الله وسلم محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا رحمة يؤتكم ولذكر الله أكبر.